orang-orang yang sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya, dia mengerjakan banyak hal, dia punya perhatian itu nggak cuma satu. Fokus itu dia harus terapkan ke banyak tempat. Sehingga yang lo harus lakukan, ya menyesuaikan diri lo. Nggak bisa dong bilang, terus abis itu lo komplain. Komplainnya udah gitu di lini masa lagi, di IG lagi. Bos nggak pernah ngasih waktu. Lah gimana? Setiap kali dikasih waktu, lo cuman ketawa karir. Coach kasih solusi. Coach Rene Sugeng kulo G Jowo G ape G saya alhamdulillah waras tenang G pancen eling istri orang Solo saudara katanya. Udah berapa tahun menikah? 2016. Masih begini-begini aja, harus ditingkatkan kejawaannya. Makanya pakai kayak gue dong. Wes, Lo tau gak kenapa gue pakai ini? Kenapa? Jadi satu hari gue lagi jalan di MRT. Terus Tiba-tiba Coach kasih solusi. Nama gue jadi Coach kasih solusi. wih, mantap. Bukan Coach Rene. Oke. Dia cuma pertanyaan gini, Coach jadi orang apa sih? Terus emang kenapa? Emang Coach orang Indonesia? Iya. Orang dari mana katanya? Jawa. Terus kok gak ada Jawa-Jawanya? Iya, separuh Jawa, separuh lagi Filipin, ya kan? Nah, tapi supaya menghormati ancestor gue, ya, nenek moyang gue yang dari nyokap, makanya hari ini gue pakai lurik sehingga nggak ada lagi ya pertanyaan soal gue orang apa gitu. Mestinya paling nggak sekarang jelas. Apresiasi buat kakek Soehardono. Okay. Terima kasih sudah. Soehardono bukan nama kakek, nama gue itu. Oh, bukan ya? Bukan. Bisa ada belakangnya ada su, belakangnya no gitu. Oh, bukan ya? Lebih optimis, yes. Iya. Ini pembahasannya nyambung ya terkait kenapa akhirnya kita menjadikan suku ya, bahasanya apa ya? Suku di depan apa segala macam. Karena di perusahaan-perusahaan ini memang beraneka ragam orang-orang harus ngeblend. Belum lagi ngomongin lintas divisi, lintas pemikiran, lintas adat, lintas budaya. Sampai akhirnya kalau dia nggak berhasil ngeblend ke sebuah organisasi, dia nggak berhasil nyari peluang yang mantap. Kan kemarin kita bahas mengenai gimana caranya naik jabatan. Itu ada ilmu untuk naik jabatan kan? Betul. Nah, kalau dia nggak berhasil masuk di situ, karena mungkin jangan-jangan bosnya orang Jawa, tapi mungkin gayanya dia bukan. Terus dia jadi menyendiri gitu kan? Saat dia menyendiri dia ngapain? Pinjol. Judol dulu baru pinjol. Ini kemarin pinjol. parah ya. Ya ini. Gila sih. Ya kan? Nah, ini juga bener nih. Jangan salah om, pinjol legal juga ngisep duitnya. Ya Allah. Tuh. Gue suka deh ini keluhan MOBA ini. Terima kasih sudah mungkin menjadi pasukan-pasukan saya yang kita jangan pernah gentar apa istilahnya. Jangan pernah mundur lah. Untuk menyemangati dari sisi domain kita bersama. Kalau teman-teman into sama marketing, dia bilang orang udah mau bahas marketing 6.0, ini malah kebanyakan masyarakat sibuk pinjol judol. Aduh, hancur. Iya. Saya mungkin sempat gini coach, skeptis sekali tentang apa iya Indonesia dibangun masih bisa lewat ranah edukasi. Ternyata masih bisa kayaknya. Harus, wajib. Masih ya? Karena itu mata air, kita nggak boleh meninggalkan itu. Tuh kayak gini-gini pay later lah. Main pay judi. later harus dilarang. Astagfirullahaladzim lihat ya. Apa? Rokok, main judi, dan kopi gaji 2 juta. Nyalahin perusahaan gaji kecil padahal dia yang nggak bisa ngurus duit. Buat teman gue namanya Iki. Lu sebut kenceng banget. Langsung sih gue kelepasan lagi. Iki, bapak lo nonton ya. Kerjaan lo cuma rokok, judi, kopi gaji 2 juta. Iki. Astagfirullah Iki, Mbak Ada Wong nih buka aib Anda. Astagfirullahaladzim. Kan Iki banyak namanya. Iya. Ya kan? Siapa tahu yang dimaksud dengan Iki itu jangan-jangan mungkin bukan Rizky Setiawan. Kita nggak tahu. Kok lu tahu? Nggak tahu. Lu tahu ya. Biasanya kalau Iki Rizky. Ya Allah. Ya nggak. Semangat ya. Nah ini pembahasan begini sebenarnya nyambung ya. Mereka ini sebenarnya udah hopeless, udah nggak tahu mau ngapain coach, sehingga ya mereka udah pinjol, judol, karena mereka nggak ngerti bagaimana cara eskalasi diri, karena mereka nggak ngerti bagaimana cara mengupgrade diri. Itu jadi hidupnya 2 juta ya udahlah. Nanti kalau gue minta sama bos, baper bosnya, gue dipecat lagi. Ya udahlah gue nikmatin aja lah gitu loh. Atau lebih parah lagi, akhirnya mereka tanpa sadar udah membiarkan diri, nggak mempersiapkan diri jadi korban pengangguran yang akan terus bertambah ya. Tapi gue suka deh teman-teman kalau tentang mengenai nggak bisa upgrade diri dan pengangguran terus bertambah, Coach Rene tuh punya jurus loh. Ada mantra
Mantra bagaimana cara lu bisa naik jabatan. Kita mau bikin kelasnya jadi nggak sih? Itu makanya. Jadi mantra Coach Rene kan pengalamannya di bidang HR dan human capital apa segala macam udah besar sekali ya pengalamannya. Bismillah. Nah, artinya ada jurus atau mantra pamungkasnya Coach Rene Soehardono mengenai bagaimana cara naik jabatan dan ternyata ada ilmunya. Gue baru tahu loh 35 tahun gue hidup ada ilmu buat gimana lolos interview. Interview lagi. Nomor 1 gini, Gimana? buat yang lu udah punya kerja, rumusnya rumus anti nganggur. Iya. Ya kan? Buat lo yang udah kerja, ya, rumusnya adalah bukan cuman bertahan tapi terus meningkatkan diri untuk bisa dapat pangkat, bisa dapat jabatan lebih tinggi. Oke. Karena kebanyakan orang hanya fokus pada output kerja, tapi mereka lupa bahwa yang dinaikkan pangkatnya itu adalah mereka-mereka yang punya skill. Nah, skill ini yang kita mau spill nih, yang kita mau omongin. Jadi ada skill buat naik pangkat. cari muka. Kan kita udah waktu itu sempat bahas bahwa gini, kalau ada 2 akuntan yang sama, ya, dan keduanya punya kualitas kerja yang sama persis, yang diangkat yang mana? Iya, sama persis lah gimana Iya, cara gimana ngangkatnya? cara ngangkatnya? Kan yang Iyalah. diangkat nggak mungkin dua-duanya. Yang diangkat pasti salah satu. Salah satunya adalah yang paling dikenal. Bener nggak? Oke. Yang paling punya kemampuan mengkomunikasikan, bukan sekedar mengirim laporan, tapi juga mengkomunikasikan laporan. Ingat, saat lo berkomunikasi itu bukan cuma ngomong. Kebanyakan orang tuh cuma ingin menguasai teknik ngomong. Nah, orang-orang ini menguasai teknik untuk didengar. Teknik untuk dipahami. Paham bedanya ya? Ya, kalau yang pertama cuman ahlinya ngomong. Jadi dia belajar, maaf ya, dengan kawan-kawan yang lain, presentation skill. Dia belajar public speaking. Ya, tapi kan lo nggak ngomong ke publik. Ini lo ngomong ke beberapa orang. Ada unsur politik, tanda petik di dalamnya. Politik kantor tentunya. Dengan cara yang benar ya. Sehingga kalau lo mau ngomong sama Derry, yang waktunya itu semakin lama semakin sempit, orang itu harus dengan segera punchline-nya di depan. Nih gue baca lo ya. Bener gak? Kalau gue mau dapat perhatian lo, gue gak bisa begini Pak. Udah hilang. Iya benar. Ya kalau istilah gue hook istilahnya. Iya gak Pak, laporan saya udah dibuat sejak pekan lalu. Lo gak baca. Bener gak? Lo cuman bilang gini, kalau mau dapat perhatian Derry, judulnya aja bahkan lo udah harus mengatakan gini, butuh action dari Bapak, butuh action dari Ansyah. Oke. Iya kan? Oke. Terkait kesinambungan deal kita dengan titik-titik melibatkan 1 miliar. Lo pasti baca. Iya benar. Iya. Bener nggak? Gue sering banget terjadi ketika kalau ada orang karyawan maupun itu di partner atau rekan bisnis di luaran sana, ketika depan itu judulnya udah kayak, misalnya kalau rekan partner gitu ya, Iya. Dia akan bilang bahwa kayak, bro ada potensi 1 miliar hanya dalam waktu 3 hari nih bro. Nah, mati nggak lo langsung ditembak kan? begitu? Gue lagi teleponan, bentar, sayang nanti aku telepon lagi ya. Gue bisa lo boleh Iya sih? bilang Derry itu cuman mikirin cuan. Lo boleh bilang Derry itu kapitalis syar'i gitu ya. Tapi kenyataannya begini, orang-orang yang sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya, dia mengerjakan banyak hal, dia punya perhatian itu nggak cuma satu. Fokus itu dia harus terapkan ke banyak tempat. Sehingga yang lo harus lakukan, iya menyesuaikan diri lo. Nggak bisa dong bilang terus abis itu lo komplainnya udah gitu di lini masa lagi, di IG lagi, di Reels lagi, bilang bos nggak pernah ngasih waktu. Lah gimana? Setiap kali dikasih waktu lo cuman ketawa karir. Betul nggak? Iya. Gimana semua baik-baik aja Pak. Semoga Bapak dalam keadaan baik. Gimana, ada yang bisa di ini? Ya alhamdulillah, saya bersyukur, kasih solusi masih ada. Udah selesai. Selesai, nggak dapat perhatian. Kembali ke urusan kita tadi, 2 akuntan tadi yang lo pilih yang mana, Der? Yang nggak cuman bisa bikin laporan, yang nggak cuman bisa ngomong, tapi bisa mendengar, bisa membuat dirinya didengar dan bisa dipahami. Nah, ini satu dari banyak rumusan yang kita mau spill nanti ya, saat itu ya. Buat yang sudah kerja rumus anti nganggur, buat yang masih nganggur, jangan berpikir bahwa ilmu itu cuman masalah yang lo pelajari di kampus. Kebanyakan orang itu nggak punya pemahaman bagaimana dipekerjakan. Gue boleh butuh authority nggak? Atau social proof nggak? Biar proven teman-teman semua, jangan-jangan ini cuma ilmu-ilmu buatan belaka atau Indonesia. Maaf, tanpa mengurangi hormat ya, akal-akalan lah misalnya. Ada nggak memang contoh kasus di luaran sana yang memang ternyata ilmu ini ya mau kita nanti akan sharing lah ya, secara webinar, secara rekaman, lu bisa nonton nanti ya teman-teman ya. Sebenarnya
lu kalau ngintip di bawah tuh di deskripsi itu udah kita siapin link ya, yang bisa lu tonton, lo tinggal order aja, tuntaskan Akhir segera. bulan ini ya? Akhir kalau bulan. nggak salah ya? Tuntaskan. Kenapa? Karena sorry nih kalau lama-lama buka nanti linknya sudah expired. Jadi kalau sudah full kami akan tutup. Jadi saran saya, mendingan ini menjadi momen yang pasti penting, langsung ikutan ambil, keburu expired linknya, karena memang kita aturkan nantinya kalau memang udah kelamaan ya kita akan tutup kembali. Nah artinya mumpung dibuka linknya untuk belajar gimana caranya untuk naik jabatan, tapi bahasa kasarannya dengan cara carmuk yang benar. Iya. Nah ilmu itu di Amerika atau mungkin di luar sana ada nggak perusahaan-perusahaan yang memang ternyata ini memang ilmu ini memang ada gitu loh. Sesungguhnya gue mengambil semua ini distilasi dari hal-hal yang gue alami dan hal-hal yang gue baca. Oke. Ada 5 prinsipnya. Tapi gue mau spill satu dulu, boleh nggak? Apa boleh, jangan? boleh. Jangan. Satu aja lah, lu jangan pelit-pelit amat. Satu aja. Boleh ya? Boleh lah. Nah, bahasanya itu adalah ilmu berpikir strategis. Nah, Oke. kalau lo mau tahu salah satu referensi gue, kita tunjukin aja sekalian, nggak apa-apa kok. Ya. Ini biar terpercaya dan ini trusted gitu loh. Ilmunya bukan ilmu-ilmu sembarangan. Michael Namanya Pak Michael Watkins. Orang? Ya. Ini orang Amerika. Oke. Dia itu profesor di IMD, ngajarnya itu di perusahaan, bukan di perusahaan, di universitas di Switzerland. IMD itu salah satu. Dia bukan cuma bachelor ya. Dia biasanya kelas eksekutif. Jadi orang-orang yang udah kerja, yang biasanya mau kemudian menduduki posisi penting di perusahaan multinasional, ya, yang punya karyawan ribuan, itu biasanya calon-calon orang yang akan didudukkan di situ dikirim ke IMD. Nah, profesornya namanya Michael Watkins. Oh, ternyata ada dalilnya ya. Ada, clear. Untuk naik jabatan deh. Dia menyebut tuh begini. Ini menarik. Pada saat dia bertanya begini, apakah seseorang yang kemudian bisa berpikir strategis, ya, atau bisa memimpin? Kan biasanya gini, salah satu kualitas dari leader adalah bisa berpikir strategis. Berpikir strategis apa sih, coach? Gini, nggak cuma mikir hari ini doang, nggak cuma mikir sebatas sampai besok pagi, bahkan nggak cuma mikir sampai akhir bulan. Dia itu berpikirnya bisa setahun, bisa 5 tahun, atau para pendiri-pendiri bangsa kita, Pak Cokro Aminoto itu bisa berpikir konon 75 tahun. Jadi dalam keadaan dia saat ini dengan semua keterbatasan yang dia lihat saat itu, dia bisa ngeliat 75 tahun. Ya, ada lagi namanya Arnold Toynbee, ya. Itu juga menulis tentang future shock. Dia bicara tentang hal-hal yang sekarang kita nih nggak ngebayang, bahwa dia udah ngebayangin era tahun 60-an. Nah, ilmunya tuh ternyata ada, Der. Dan lo ngebayang nggak bedanya orang yang menguasai ilmu strategi, berpikir strategis dengan yang enggak? Yang nggak berpikir strategis cuman bisa LLB, cuman bisa komplain. Tahu LLB dong? Lari-lari banci. Lari-lari banci. Cuman komplain, kenapa perusahaan gua kok kemudian nge-cut ada 30% karyawannya. Kalau orang yang sudah berpikir strategis, setahun bahkan, atau palingnya 3 bulan sebelum itu dilakukan, dia udah ngeliat tanda-tandanya. Tuh, lihat ya. Nih sorry nih, gue potong bentar nih. Ambil deh, saran gue ambil. Iya kan? Ini tuntaskan segera, lo langsung aja buka link di bawah. Referensinya Coach Ernie aja itu. Udah, wow, profesor bule. Dan justru memang, itu lo praktekin juga gak sih waktu lo jabat sebagai komisaris utama PT Ancol? Ya tentunya, maksud gue gini, yang lebih penting lagi sebenarnya, lo bisa menskenariokan supaya kemudian lu dipilih, supaya kemudian lu diajak, supaya kemudian lu dipekerjakan. Itu tuh maksud gue. Aneh ya bahasanya ya. Jadi gini, orang-orang terbaik, sekali lagi gue ulangi, orang-orang yang paling hebat, orang-orang terbaik itu nggak pernah, gue ulangi, nggak pernah, sekali lagi, nggak pernah daftar kerja, cari kerja nggak pernah. Mungkin sekali dalam hidup dia. Serius loh? Emang lu bikin kasih solusi lo daftar? Oh ya, enggak. Iya juga ya. Bener nggak? Iya bener. Bahkan lo pindah dari radio ke radio, gue yakin ada yang bilang gini, tuh Derry aja tarik, betul kan? Emang gue di-hijack, dibajak. Lo kan nggak ngirim CV ke sana kan? Iya, di tengah pekerjaan lo yang sekarang, boro-boro lo mikir gitu. Orang-orang yang hebat itu nggak pernah cari kerja. Mereka itu dicari oleh orang untuk bekerja di tempat mereka. Kenapa? Karena reputasinya udah melampaui itu. Kira itu sampai ada ilmunya. Ini maaf, sensitif nih. Lu waktu dijadikan sebagai advisernya Pertamina, itu lu ngelamar? Enggak pernah. Oh, tidak pernah. Iya, ini tanpa bermaksud takabur. Gue memposisikan diri gue untuk siap, dilihat iya, dipertimbangkan iya. Dan itu pakai ilmu itu? Tidak diragukan iya. Tapi gue nggak pernah, sekali lagi gue nggak pernah kasakusuk, ya, telepon bisik-bisik, ya.
Bener gak sih? Gue tahu lagi maksudnya. Oke, Ya, oke, oke. atau komplain misuh-misuh di online supaya diajak. Gue nggak pernah. Iya tahu. Nggak pernah. Ada kan yang kerjaannya misuh-misuh online supaya akhirnya dia diajak jadi buzzer gitu kan? Iya betul. Gak usah diomongin ya. Iya. Gak usah diomongin Tahu, siapa ya. tahu. Habis dia udah jadi buzzer, udah diem. Atau bukan cuma diem, bahkan actively promoting. Oh. Paham ya? oke. Dan itu menurut gue masih kasakusuk, masuk rumus kasakusuk. Ingat ya, kalau mau mengatakan istimewa atau nggak istimewa, nomor satu, lo nggak perlu kasakusuk, lo didatangi. Iya. Lo nih bahasa gini, lo nggak perlu kasakusuk, lo diajak masuk. Cakep nggak? Ini bisa tolong ya, nonton yang bikin programnya. Ilmu tanpa kasakusuk, Tapi diajak diajak masuk. Nah, ilmu sekali lagi, ilmu tanpa kasak. Nih lo ikut bagian ditemukan nih rumusan baru nih. Ilmu tanpa kasak kusuk diajak masuk. Sekali lagi, ilmu tanpa kasak kusuk diajak masuk. Kenapa? Karena kasak kusuk tuh norak. Kasak kusuk itu merendahkan harga diri lo. Kasak kusuk itu justru membuat lo pada saat masuk nggak efektif. Kesel ya? Kesel nggak? Kenapa? Karena lo udah bilang, oh dia ada harganya. Dia begini. One of the thing, lagi-lagi sebel nih mungkin Derry gue ngomong. Gue respect banget sama Derry atas semua pilihan-pilihan dia dikasih solusi. Karena lo gak kasak-kusuk. Iya, oke. Lo bilang ya apa adanya aja. Lo suka, lo bilang lo suka. Lo gak suka, lo bilang lo gak suka. Tapi lo bisa mempertahankan itu. Bukan karena atas dasar ada interest di belakangnya supaya gue diajak. Ya wajar aja ada aspirasi, itu wajar. Tapi lo gak memperjuangkan hanya aspirasi lo. Yang lo perjuangkan itu kebenaran. Nah ini yang kudu dipegang nih. Ini yang kudu dipegang. Kalau kita mau berpikir strategis, ilmu basisnya, nih ilmu strategis sebenarnya berpikir strategis itu ilmu ketiga nih. Aduh, gue spill lebih Jangan banyak. deh, udah ntar aja. Enggak. Gini, bukan masalah itu. Gue pengen ini tuh dua arah, coach. Nah, kalau sekarang ini kan rekaman. Teman-teman nonton rekamannya. Lu tuang semuanya. Salah nggak? Ya nggak salah. Tapi maksud gue jadinya satu arah. Kalau teman-teman mau tafsir gimana? Kalau teman-teman mau tanya jawab gimana? Maksud gue makanya buat workshopnya dua arah, webinar secara live. Target 1.000 orang, tutup. Bisa tuh. Insya Allah 1.000 ya, kita bikin ya. 1.000 orang aja maksimal. Justru jangan kebanyakan, nanti tanya jawabnya sampai subuh. Jangan banyak-banyak. Maksud gue itu dibikin biar dua arah. Kalau sekarang, ini maaf teman-teman ya, bukan berarti gue menganggap IQ lu mungkin rendah. Enggak, tidak sama sekali. Tapi maksud gua, dua arah ini kan bukan berarti menganggap orang itu adalah butuh dua arah terus pasti IQ-nya rendah, kan belum tentu. Tapi pengen biar kita bedah bareng-bareng. Sisanya di webinar, sisanya di workshop online. Kalau teman-teman mau nonton rekamannya, monggo nantinya. Nah, biar apa? Biar dua arah. Kan enak tuh. Bayangin ketika lu Zoom, kan kadang ada yang bentar coach, ulangin coach. Nah, apalagi kan gayanya coach Rene gue suka tuh ketika apalagi lo juga bantu Zoom. kurasi gitu. Jadi kayak kita dengan 1.000 orang lain bisa saling ngobrol gitu. Iya, Cakep. Abis itu biar dua arah. Jadi detail. Kalau sekarang kenapa bang? Kan samanya kan lu buka semua juga sama aja kok. Gue juga tapi mungkin lo mikir yang lain gitu ya. Kita lo nggak bisa diajak untuk exercise-nya, untuk coba bikin cataloging-nya. Nah itu yang penting sih. Sekarang gini deh, juga mungkin nggak lu balesin komen-komen yang ada ketika muncul pertanyaan, coach diulangnya bagian menit kesekian gue nggak ngerti. Lah boro-boro ada waktu, bukan sombong lah ya. Ada waktu. Nah kalau sekarang gini, lu spill semuanya, jebret. Abis itu kan kita nggak ada webinar kan? Nah terus gimana cara lo mentafsir kalau ternyata itu lo nggak ngerti terus lo mau terima jawaban dari Coach Rene ketika lo nanya? Kan bingung. Emang salah satu dari berpikir strategis itu kemampuan untuk membangun konteks. Nah yang lo barusan ngomong nih udah sebenarnya bagian dari itu. Jadi supaya kita bisa bangun konteks, karena hidup orang kan beda-beda. Mereka ada pada strata yang beda-beda. Gitu. Tapi yang penting begini deh, gue kasih spill tambahan. Gue tau lo nggak terlalu suka, tapi berpikir strategis itu adalah ketiga yang paling basic. Itu adalah kenal diri lo. Self awareness itu kuncinya. Tapi sekarang gue mau fokus dulu sedikit ya, karena kita mumpung bahas soal ini ya, soal apa berpikir strategis. Jujur ya Der ya, menurut lo ada berapa perusahaan dengan jumlah karyawan di atas 1.000 di Indonesia? Ini ekonomi mikro, tengah, makro nih. Udah otomatis. Makro ya. Buat business economics bahasanya. Ya. Jadi coba cek deh, Mas, di mana di Bursa Efek tuh yang terdaftar sebagai emiten ada berapa? Hampir semuanya pasti karyawannya di atas 1.000. Karena untuk bisa besaran seperti itu. Iyalah. Iya nggak? Nah, lu bisa ngebayang nggak kalau kita katakanlah ini figur kasar yang masuk emiten itu yang jadi Bursa Efek, berapa jumlah emiten dikalikan 100 itu kurang lebih
angkanya, Hmm. konsentrasinya. Kan ini PR lo juga sama Hmm. Pak Teten kan mengembangkan. Pak Teten masih? Pak Teten udah selesai lah jabatannya di. Belum dong. Iya enggak, maksudnya kan nanti di pemerintahan baru. Wah, Ya nggak salam tahu kalau hormat ya. diperpanjang ya. Diperpanjang. Nggak tahu kan hak beliau, tapi Dari Mas Duki bisa jadi. Bisa. Bisa jadi. cocok. Enggak, gue Soalnya habis gini, bikin video tadi. Kalau teman-teman nonton di Reels, gue habis posting ngucapin makasih buat Pak Teten atas selama di pemerintahan periode keduanya Pak Jokowi sudah berjasa banyak bantu UKM. Gue habis bikin video. Nah. Ada, cek aja di Instagram gue. Itu ucapan makasih gue khusus buat beliau. Kenapa? Karena kan hidup gue bersama UKM selama 3 tahun umurnya kasih solusi ini. Kenapa jadi tiba-tiba Pak Teten? Gue kalau kembalikan ke berpikir strategis, Derry dan kawan-kawan ya, gue kasih tahu kemampuan membaca pola itu adalah salah satu bagian dari berpikir strategis yang crucial banget. Nih gue mau kasih tunjukin lu pola ya. Pola ada 934 perusahaan Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek itu artinya apa? Saham lo diperdagangkan secara publik. Iya. Mulai dari yang cuman ngalokasiin 5% sampai 50% tuh ada. Di lantai bursa lah. Di lantai bursa. Artinya apa? Ada OJK di situ, ada orang yang memastikan perusahaan lo berkiprah sebagaimana mestinya. Jadi kalau mau dibilang ini perusahaan-perusahaan yang punya kompleksitas pengelolaan itu signifikan. Berarti di sini akan ada berapa CEO? 934 CEO. Kalau dengan chiefnya segala macam berarti sekitar 5.000 orang lah. Kali 5. Ya ditambah BUMN. BUMN tuh mungkin sekitar ya jumlahnya sama lah 1.000-an gitu ya. Ya ditambah berarti berapa? 10.000. Tambah lagi perusahaan-perusahaan yang lain yang udah di besaran itu tapi nggak masuk bursa. Katakanlah jumlahnya sama. Berarti kita tuh butuh 15.000 komandan, chiefs. 15.000 di Republik ini. Ini 15.000 orang yang kualitas keputusannya akan sangat mempengaruhi perusahaan itu. Yang kualitas keputusannya akan sangat mempengaruhi ekonomi. Iya. Benar nggak? Iyalah. Nah, lu termasuk nggak? Atau pertanyaannya begini, lu punya strategi nggak untuk mencapai itu? Gue nggak mengatakan menjadi UMKM tuh nggak keren. Sama sekali nggak. Itu pilihan lo. Tapi kalau lu mau bangun UMKM, sepatutnya lu bangun UMKM yang punya besaran di atas 1.000 orang dong. Betul ya? Betul ya? Kenapa? Karena lu bisa memberikan pekerjaan, lu juga punya dampak yang besar. Nah, kalau lu nggak punya kemampuan strategis ini repot. Dan salah satu kemampuan strategis adalah membaca pola. Gue baru nunjukin salah satu pola. Strategi lu untuk bisa menjadi satu dari 15.000 orang itu gimana? Ya, 15.000 orang ya. Tambah lagi apa? Penduduk Indonesia ada berapa? Sekitar 250 juta deh, katakanlah 240 juta. Itu berapa persennya cuman? Pertanyaannya kenapa cuman segitu ya? Betul nggak? Betul ya? Ditambah lagi ya startup yang lain 20.000 orang deh, tambah lagi yang lain-lain 100.000 orang deh. Lu punya strategi nggak sih untuk masuk ke situ? Jangan-jangan lu cuman punya iming-iming semu, tahu ya? Kalau aja gue jadi direktur. Oh enggak, akhirnya lu fokusnya kasakusuk. Lu cuman mengedepankan kasakusuk lo untuk bisa naik. Ada banyak problemnya orang yang kayak begitu. Tapi percaya deh, setelah dia tidak di jabatannya, nggak ada yang mau ngomong sama dia. Kenapa? Lah karena dia nggak punya apa-apa. Kemampuan dia duduk dia itu didengar cuman karena dia duduk di situ. Dia duduk di situ cuman karena kasakusuk. Kalau dia udah nggak duduk di situ, artinya kasakusuk dia udah nggak berlaku. Iya. Dia selesai. Wah, kan kelihatan semuanya. Kelihatan banget, Der. Dan jangan jadi orang itu. Orang itu yang akan, maaf ya, mati ngenes. Bahasa gue kasar banget ya. Tahu gak mati ngenes kenapa? Karena ngerasa hidupnya gak ada artinya lagi. Yang mendefinisikan hidup dia adalah jabatan dia yang lalu. Makanya orang-orang ini akan sering ngomongnya begini, waktu saya masih menjabat dulu, kalau saya waktu itu ada di posisi itu, waktu saya jadi gubernur, waktu saya jadi menteri, waktu saya jadi direktur di sana. Nobody care. Yang care cuma lo. Anak lo aja gak care. Betul gak? Nah, lo punya gak kemampuan strategis untuk melihat bukan cuman gimana lu ada di situ, tapi cara untuk menjadi ke situ dan selanjutnya apa? Ya, jadi satu tuh melihat pola. Nah, karena kebanyakan orang nggak bisa ngeliat pola, dia cuma ngeliat kejadian. Oh, ada kejadian yang paling simple. Nih gue contoh ya, kita sama-sama baca pola ya. Nih kita simulasikan nih latihan yang akan di kelas itu nanti ya, yang ada di workshop itu. Cina belum lama ini
menurunkan cadangan untuk perbankannya dari 10% menjadi 9,5% atau dari 9,5% menjadi 9%. Artinya apa, Der? Ya dia pasti akan jor-joran ngebuang mungkin ke Indonesia, mungkin kemana, secara pabrikasi misalnya. Most likely nggak dibuang ke Indonesia. Kenapa? Karena yang paling butuh saat ini Cina. Jadi 0,5%-nya. Jadi gini, bank itu untuk bisa memberikan pinjaman dia harus nahan uang. Nah, pasti. Misalnya lo punya 1.000 triliun, yang lo harus keep adalah sekarang 10%-nya, 100 triliun. Sekarang angka itu tinggal 90 triliun. Dan sebentar lagi akan menjadi 5 saja, 5%. Artinya apa? 0,5% itu setara dengan 2.000 triliun rupiah. Gila. Setengah dari neraca pemerintah Republik Indonesia. Artinya apa? Itu akan digunakan untuk menggerakkan ekonomi Cina. Ekonomi Cina basisnya apa sih? Pertanian atau manufacturing? Dua-duanya sih, tapi lebih dominan yang mana? Manufacturing. Kenapa? Karena barang-barang Amerika, barang-barang Eropa semua di sana. Tunggu dulu, marketnya di mana? Amerika. Lagi ribut kan? Marketnya kemana kalau gitu? Ke South Asia, India, Pakistan. Mana lagi? Indonesia dan ASEAN. Iyalah. Artinya apa? Barang-barang Murah-murah banget berarti akan nanti menjadi lebih murah. Iyalah. Yang disenangkan adalah konsumen. Yang disebalkan adalah produsen. Produsen apa? Kalau lo sekarang jualan baju, Iya. baju lo tuh, Iya. hati-hati. Misalnya lo untuk bikin baju lo berapa? Untuk si Muslim streetwear itu? Ya, anggap 200.000. Ya, 100 sampai 200 lah. Produksi HPP. HPP. Ya, Terus lo jual berapa? Ya, anggaplah kaldu lah, rumus kaldu lah. Kalau rumus kali 2. Kali 2, 200.000. 200.000. Mereka bisa jual 40.000. Mati lah. Selesai kan? Iya. Desainnya semua sama. Mungkin tulisannya bukan Muslim tapi Muslim. Tapi semuanya lainnya sama. Dia menggunakan kekuatan branding lo untuk nge-push produk serupa. Gila. Nah, hati-hati lo. Ini membaca pattern. Hidup afiliator. Afiliator hidup. Hidup lihat dong. Nih, ini Hidup kemampuan dong. membaca pola. Ya. Bener ya? Ya. Kenapa? Ya, Karena barang itu kan butuh di-push. Yang nge-push siapa? Dia sendiri? Kagak. Dia akan ngelewatin orang-orang yang punya market. Orang-orang yang bisa yang bisa mendapatkan untung dari setiap yang dijual. Ngerti gue. Jadi artinya ketika dia mau coba bypass, dia potong kompas dari mulai pabrik langsung ke end user. Yes. Tanpa ada agen-agen, distributor, dipotong tuh mata rantainya. Yes. Nah, cuma yang tahu audiens Indonesia ya orang Indonesia sendiri. Dan yang kira-kira yang paling diuntungkan siapa? Yang bisa kasih komentar, yang bisa didengar oleh mereka yang di Cina. Bikin produknya kayak begini. Ada loh orang-orang itu. Kan bukan orang Cina. Iya. Bener nggak? Itulah makanya kemarin kalau lu sadar teman-teman di postingan gue Makasih Solusi itu kita ngundang afiliator tuh 30-an orang. Itu keren, inisiatif Komunitas. bagus. Iya, kenapa? Karena sekarang gue tahu pasti yang punya pabrik, yang punya yang jadi produsen, yang lagi bangun brand, yang lagi bangun produk itu babak belur. Iya. Kenapa? Karena betul proses. Gue nggak bilang bahwa gue ada di edukasi seller gitu ya, penjual ya, tapi lu sadar di sini teman-teman, saatnya mungkin kolaborasi, lu gandeng afiliator. Jadi bagaimana cara membuat brand yang dilirik sama afiliator, bagaimana menjadi afiliator hebat yang diambil atau ditunjuk sama pemilik brand atau si seller. Yes. Nah, makanya sekarang kalau lu coba untuk ngambil peluang, misalnya contoh, nih gue teknis nih ya, gue lagi bikin kelas atau workshop sama Coach Rene. Sehingga produk itu kan memang sebuah produk digital yang bisa lu tonton ulang-ulang, edukasi apa segala macamnya. Sekarang kalau memang lu lagi kena dampak dan babak belurnya ketika brand lu lagi bangun berdarah-darah, taunya ada yang mungkin belum kuat brandnya, otomatis lu akan kalah sama yang lebih murah. Karena orang mikirnya kan kalau brand lu nggak kuat, rendah, ya cari aja yang lebih murah kan gitu kan. Betul. Nah, pasti. Maka dari itu sekarang saran gue mendingan lu jualin lah produk digitalnya Coach Rene. Oh, bisa itu? Iya, bisa banget. Sekarang arahnya begitu. Kita bagi hasil. Oh, bagi hasil lah. Kita angkat di situ. Kan ada platform yang namanya link.id. LYNK. Link. LYNK. Oke, bisa ditunjukin sekalian kali ya. Buka link aja. Ya. Iya, jadi kami, ini gue buka aja di sini ya. Coach, sekarang eranya affiliate. Eranya afiliator. Oke, nah, gua pun salah satu stream income, revenue stream, uang masuk yang ada di perusahaan PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. Selain memang media itu sendiri, endorse, promote di podcast ini gitu ya. Ada juga travel umroh, agency dan lain sebagainya. Nah, itu kami buka sebagai afiliator gua. Syaratnya untuk jadi affiliate itu apa? Lah, tinggal lu mau komisi berapa? Lu tinggal posting aja linknya. Di bio lu posting. Lu tau gak nih? Ini alhamdulillah atas izin Allah ya. Kasih Solusi sebagai afiliator. Kasih Solusi ngejualin produk orang tanpa produksi produk sendiri. Oke? Nah, lu tau gak? Alhamdulillah, gua 6 jam aja. 6 jam doang gua tidur dibayar. 30 juta gua 6 jam. Ngapain itu?
Ya jualan produk orang, gue tinggal posting, gue bangun konten. Nih kalau lo mau tahu ilmunya, nih gue belajar sama orang ini. Kalau lo mau tahu ilmunya, lo belajar sama orang ini dan seterusnya. Tidur gue. Keren juga ya. Sekarang emang eranya begitu. Justru dengan dan eranya affiliate itu gotong royong. Jadi lo kalau nggak punya produk, lo jualin produk orang. Nice. Maksud gue sekarang, lu minat, gue tahu lu komen banyak banget teman-teman sekarang apresiasi lah sama ilmunya Coach Rene, oke? Nah, otomatis di bidang people pasti mereka suka gimana caranya memotivasi karyawan atau mungkin apa segala macamnya. Nah, lu tinggal jualin ilmunya Coach Rene yang rekaman tadi yang nanti kita akan bikin. Lu udah dapat, lu mau akatin sama dia berapa? 30%, 40%. Gue afiliator, gue jadi ya alhamdulillah ya, kasih solusi 50% udah bisa mencapai value itu. 50% itu maksudnya apa? Gue dapat komisi 50% dari orang yang jualan jasa atau servis atau pelatihannya dia. Wow. Maka tadi gue bilang, gue bobo tidur aja gue dibayar. Iya. Jadi gue 6 jam, gue posting jam 11 malam, bangun subuh, pas gue buka saldo gue di link.id, 30 juta. Ini. 4 hari kita Ini jualan apa, Der? 150 juta. Jualan apa, Der? Ini jualan untuk jadi afiliator. Iya, produknya apa? Ya apapun itu di TikTok. Yang ini apa? Jadi dia ngejualin gimana caranya lu jadi afiliator buat ngejualin produk orang. Oh, jadi yang dijual bahkan menjadi afiliator. Yes. Ini Kamseng ya? Ini juaranya, salah satu juara di affiliate nih. Dia Kamseng ini sebulan 1-3 miliar. Ah, gila. Jualin produk orang, jualin tumbler orang. Sehari 6 juta ya? Nah, kasih solusi, gue jualin produk orang, gue jualin agensi orang, gue jualin apapun itu, servis-servis jasa. Gue mau lah. 3 hari. Si kelas kita dibikin di iya workshop kita Loh, dibikin. kita kolaborasi sekarang. Ini gue buka aja teman-teman ya. Ini gue buka peluang. Kalau lo nggak mau, silakan pergi. Kalau lo mau ambil. Saran gue ambil. Kenapa? Karena kasih solusi lagi. Ya alhamdulillah gue punya peta, Coach. Gue baca peta di luar sana, Coach. Gue sangat baca peta. Ada apa sih? Kan gue bergaul sama orang-orang atau ring 1 di luar sana gitu ya. Nih. Bentar. Nih gue buka nih ya. Ini gue buka data langsung nih. Link.id gue buka. Nih ya. Ini gue posting konten. Gue menjadi affiliate lah ya, produk orang yang dia jualan jasa Facebook Ads. Dia jualan bagaimana cara bikin ads, bagaimana cara digital marketing. Right. Oke? Tanpa modal. Produknya udah diproduksi kapan tahu. Iya dong. Oke, ilmunya dari dia. Gue akad 50-50. Oke, sama orang ini. Orang kan pernah duduk di podcast dan viral. Dan waktu itu gue 3 hari sampai 4 hari pertama tembus komisi gue sendiri 150 juta. Komisi doang. Komisinya gue 50% ya. Omset 300 juta. Bagi 2 berapa? 150. Sih. Nah, oke, gue buka nih ya. Cuan banget. Ayo, makanya gue bilang, lu kalau sekarang lu bingung mau jualan apa, lu jualan otaknya Coach Rene. Udah percaya sama gue. Gue siap dijual otaknya. Siap banget. Nih lu lihat ya, Misal gue gak perlu dibedah. Mahir digital ini, thank you Fahmi ya. Nih lihat, ini gue refresh ya. Set, lu lihat ya. Ini gue omset gue. Ini pendapatannya ini ya. Pendapatan atau income gue yang gue posting dari jam 11 malam tadi. Oke. Sekarang jam berapa? Kita syuting. Ya siang habis makan siang, jam 2, jam 3. Ya anggaplah ke jam 12, ketemu jam 12 berarti udah 12 jam. 12 jam. Gue refresh ya, 12 jam gue ya. Ini gue tunjukin aja di sini. Ya, gue tunjukin. 243 juta. Iya. Kerja 12 jam. Lo pasti udah tidur juga dong. Ya iyalah. Itu istimewa, men. Maksud gue, kita kolaborasi. Ayo. Mungkin Coach Rene bisa ngasih 30% ke lu. Lu tinggal. Siap. Iya, misalnya nanti kita jual harga 199.000. Difasilitasi aja, bantu Der. Oh iya. Siap gua. Maksud gua kayak begitu gitu kan. Nah, ini ya, ini udah total loh ya. Ini pendapatan omset. Iya. Omsetnya. Ini gua perpilah-pilah untuk dari sisi bersih yang gua dapat secara komisi. Tadi kan omset dong. Nah, 12 jam. 53 juta. Jadi tadi total. Sekarang yang gue dapat komisi kan gue kan ada yang 40%, ada yang 20, pasti. ada yang 30. Oke. Ada yang 50, 20, 30 dan seterusnya. Jadi ini kerja menguntungkan 12 jam, kerja 12 jam 53 juta. Yang punya knowledge, yang punya konten, apalagi kalau knowledge dan kontennya itu bermanfaat. Iya. Kemudian diafiliatkan gitu ya. Iya. Sehingga banyak orang yang kemudian mempromosikan ini. Karena dia udah tahu, udah orang yang bermanfaat buat orang banyak, dia individu boleh dong, Der. di rumah dia bikin konten. Kan lu
udah tahu ya insya Allah tentang bikin video yang potensi FYP misalnya. Iya. Lo juga belajar lah pasti kan sama ilmu-ilmu. Ambil aja dari obrolan ini, lo taruh aja di situ, terus lo komentarin kan juga salah satunya, bener nggak? Lo tahu nggak postingan pertama Coach Rene yang waktu memanusiakan manusia? Yang diposting justru bukan dari akun kasih solusi. Tembus 10 juta views. Lo tahu nggak? Lah kan ambil dari obrolan ini. Linknya pakai link yang lu taruh di situ, link yang udah kita siapin. Ridho. Ya udah. Lah tinggal lu dapat asal posting viral di TikTok, lu dapat harga misalnya 200.000 kita jual nih, yang nanti Coach Rene akan di webinar itu. 200.000, 30%-nya berapa? 200.000, 60.000, 70.000, 65.000. Nah segitu kan? Ya udah lu konversiin aja. Dikali berapa? 1.000 misalnya. Ya udah berapa lu dapat? 60 juta, 600 juta? 60 juta. Ya udah. Kali 10.000. Lah iya. Nah sekarang gue bilang deh, nih 50 juta gue 12 jam. Anggaplah serendah-rendahnya komisinya 12 jutanya 50%-nya deh. Tadi kan 50 juta gue 12 juta. Kan nggak mungkin nggak selamanya stabil setiap harinya kan. Anggaplah berapa? 20 juta deh. 20 juta. Right. 20 juta mau berapa? Sehari? Apa mau 20 juta sehari? Yes. Ya udah, kali sebulan 600 juta. 600 juta. Kerjaan lo cuma ngambil potongan-potongan ini lo sebar di TikTok. Sebulan 600 juta. Itu dengan 20 juta sehari lo ya. Sekarang gue setengah hari aja 50 juta. Ya tentunya karena followership lo udah lebih besar. Oh iya. Iya kan itu juga pengaruh. Tentunya karena orang juga tahu siapa lo secara credibility. Ya udah paling parah deh. Boleh. Gimana? Iya maksud gue buat yang kembali lagi ke sini bahwa ngebaca pola artinya apa? Ya lu bukan membandingkan diri lo dengan Derry sekarang. Iya kan? So artinya apa? Lu udah mempunyai cara. Jadi orang tuh nggak akan mungkin bisa jadi affiliate kalau dia juga nggak dipersepsikan oleh sekeliling dia berguna. Nah itu maksud bermanfaat, gua. bener nggak? Makanya lu ambil dulu Coach Rene, nanti punya ilmu, lu ambil, abis itu lu cakep sih Der. Iya kan, lu ambil dulu nih ikutan nih. Nih gue buka sini harganya ya. Sekarang kalau lu pengen tahu webinar kita terdekat ini adalah secara live dan lu bisa ambil rekamannya juga itu Rp199.000. Ini gue buka di sini. Ya. Dan ini gue open lagi untuk yang kedua kalinya yaitu Rp199.000. Ini nanti lu jual lagi. Nantinya. Oke, tapi kan gue mesti cek dulu ilmunya Coach Rene. Silahkan, lu ambil dulu aja. Nggak ada ruginya 200.000. Iya. Nah, tuntaskan, pastikan ambil sekarang. Karena kalau memang udah kelamaan, linknya bakal expired, kita akan tutup. Nah, abis lu ambil, lu lihat pelajarannya. Oke, lu cakep, lu ambil. Oh, ternyata bisa lu pakai untuk lu bikin konten, menarik perhatian, ilmunya buat ke bos, buat ke tim lu, buat ke manajer lu. Bisa diaplikasikan kemana-mana. Ya udah, lu tinggal bilang kayak, gila men. Nah, lu kan bisa dapet nih gimana cara mengambil perhatian. Ujung-ujungnya, gila kok lu bisa begini sih? Ya gue belajar sama Coach Rene. Gue pengen dong. Lu kasih linknya. Oh, itu dia yang dapat juga otomatis ya? Lah kan tadi akadnya berapa? Jadi 30%, 40%? Di satu sisi lo dapat ilmunya, di sisi lain lo dapat cuannya juga kan ikut ngebagiin. Apalagi kalau lo ngerasa bermanfaat gitu kan. Emang jadi paling diuntungkan kalau lo ikut di awal dong. Karena lo jadi penyebar di awal. Gitu maksud gue. Deh kalau gitu. Cocok. Tadi berapa tadi? Tadi barusan yang pendapatan 12 jam gue. Bersih ya, profit ya. 54 juta. 52. Ya 52. Borsa kita ngobrol berapa menit? Dia 3 menit lah. Oke, gue refresh ya. Ini gue gak ada. Masya Allah udah naik 2 juta. Atas izin Allah. Kita ngobrol doang aja ada uang masuk, Coach. Kau harus ajari ini abis ini acara ditutup. Tapi gue pengen memastikan lagi ya, yang kita mau lakukan itu ngebaca pola. Ngebaca pola ini kan ada yang emerging kan. Lu jangan cuma ngelihat cuannya aja, tapi proses mempunyai cuannya. Yang gue anjurkan adalah lo ngelihat apa yang sudah Derry lakukan beserta tim juga tentunya untuk mengembangkan diri lo, reputasi lo. Karena gue terlalu anti ngomong personal branding gitu ya. Peran lo gitu kan. Iya kan. Dan ujungnya adalah ya itu diawali dari lu membaca pola gitu ya. Kemampuan lu membaca pola. Dan jangan lupa temen-temen. Iya kan? Poin-poin lain yang kita mau bahas nih banyak banget nih. Gue list down aja ya supaya cepat ya. Ya boleh. Membaca dan menganalisa sistem. Ini kan yang tadi lo omongin ini kan ada satu sistem baru, ada sistem digital, tapi ada sistem digital marketing, ya kan, ada sistem e-commerce. Lo baru sekarang ada sistem afiliasi. Iya itu, betul kan? Kan membaca pola tadi kan sama aja kayak dulu kita ketok pintu jualin Tupperware, jualin Sophie Martin. Bu, apa kabar? Ke tetangga dulu, ke orang yang lo kenal, kan? Alma Mater, Oriflame, ya kan? Iya kan, Oriflame, Tupperware, Sophie Martin. Iya. Oke, ingat kan? Sekarang munculnya di online. Online. Lah kan ini sama ya sebenarnya prinsipnya. Kan sama. Gua ngetok pintunya lewat konten.
Konten yang tadi malam gue posting jam 11 malam, gue ngetok pintunya nih, ngetok pintu mereka semua, 106.000 views yang tadi. Yang komen 3.500 pada bilang mau. Lihat komen gue. Tuh lihat. 3.500. Iya. Ya kan? Ya udah. Yang tadi gue bilang, gue lagi ngetok pintu nih. Terus lu lihat anaknya jadi affiliate. Ini gue affiliate. Ini produk orang lo ya. Disclaimer ya. Ini jangan-jangan ini produk lu dia karena memang produk lu sudah terpercaya. Kagak, produknya Fahmi. Lu lihat di Instagram gue. Produknya Fahmi. Fahmi pernah gue undang di sini juga tentang bagaimana edukasi mengenai pasang ads di Google Meta. Itu di ranah dia. Kalau lu kan seputar people, manusia, kultur, budaya di perusahaan kinerja. gitu kan. Nah, udah gue posting cepret, gue ketok pintu, gue ngobrol aja sama lu. Ya kan? Gue ngobrol sama lu, yang gue bilang definisi tidur dan juga maaf kencing dibayar, ini. Jadi gue semalam bobo bangun, ya kan? Itu sampai kapan, Der? Kan lifetime seumur hidup. Lah kalau postingan ini terus lu bisa ngeklaimnya kapan? Oh terserah, kita ngambil mau kemarin pas gue bilang, gue jujur ya, mau gaji karyawan, gue bilang kemarin Nat, gimana gaji karyawan nih? Cairin aja lah 150 jutanya. Gue cairin 150 juta, gaji. Langsung masuk, gak nyampe 2 menit. Serius? Masa gue bohong coach? Gak nyampe 2 menit langsung masuk. Nih ini ilmu ketemu ilmu nih, Masya Allah. Iya kan? Jadi misalnya belajar. Jadi cash flow lebih aman. Iya, jadi artinya begitu. Gimana Der? Ya udah. Apa? Sekarang tanggal berapa sih? 3. Gajian tanggal 25 kan? Akhir bulan kan? Ya udah. Kayak anak-anak ini udah gajian. Selesai. Ya udah kan tinggal gue cairin 150 juta. Kos gue juga mungkin di bawah itu. Iya. Ya udah tinggal cairin. Seret. Udah kan? Udah cairin kan? Otomatis kalau perusahaan gimana? Ya Der, cari duit lagi ya buat nyari cash flow buat gajian tanggal 25 besok. Anak-anak kasihan. Oh ya udah, gue posting dulu nih, ya. Gue cuman nih ntar belum kelar nih gue nih. Der, cari duit lagi Der, kita yuk bareng-bareng. Oke. Untuk kapan? Untuk gajian tanggal 25 besok. Oh iya ya. Untuk gaji. Iyalah gila lu kan harus memanusiakan manusia tanggal 25 besok. Ya udah, sabar ya, Bro. Gue lempar satu postingan dulu ya. Anggaplah misalnya kos gajian 100 juta nih. Iya kan? Anggaplah 100 juta gitu buat gaji karyawan gue. Sekarang udah 54. Belum ketemu tanggal 25. Tanggal 25 berarti 22 hari lagi. 22 hari lagi. Ini setengah hari. Lah udah. Gue tinggal tambahin aja. Besok ya, dapat fluktuasi ya kan bisa naik. Di awal-awal pasti tinggi dan lo harus push lagi gitu. Ya, gue push lagi kan. Normal itu. Ya, abis itu tinggal nyari lagi 50 jutanya buat gajian karyawan kan. Ya udah, gue besok posting lagi. Udah. Naik lagi. 2 hari kerja buat ngegaji karyawan sebulan. Sisanya profit. Iya. 20 harinya gue tinggal ambil untung doang. Maksud gue mengajak buat teman-teman semua, hayu kita kolaborasi. Mari. Ya, jadi di sini jangan lihat dari sisi kayak lu mah pikir duit doang. Duit doang, cuan doang, segala macamnya. Oh enggak, dan ini mengajak lu. Dan menurut gue ini terhormat. Ya tentunya lu juga harus memastikan ya, ini kontennya bener apa enggak gitu. Jangan asal affiliate enggak dong, kita kan kurasi. Ada kita sebagai muslim juga memahami betul rambu-rambunya. Betul. Iya kan, dan kebergunaannya juga ya lu juga mesti paham yang diposting itu kebermanfaatannya seperti apa kan, muslim mesti ngerti. Iya betul. Iya kan? Nah, ini Der masuk ke sini. Kalau poin-poin yang tadi analisa sistem tuh lu udah paham banget. Tapi ini juga nih, mental agility, tahu nggak? Tahan dulu deh, nanti aja. Jangan ya. Biar 2 arah aja. Ya. Lu nggak mau denger yang ini? Cloud to ground. Structured problem solving. Gila. Iya kan? Bagaimana lu bisa framing, reframing. Ya, ini yang paling penting nih. Visioning tuh apa menurut lo? Visi lah. Visi, ngelihat ke depan. Iyalah. Padahal ini menarik. Visi itu ilmu bagaimana lu menata ambisi versus apa yang bisa dicapai. Wah, menarik kan? Lihat ya. Ini otak dagang gue jalan nih. Berapa poin tadi lo? Total 6. Baru 5. Ya, total berapa? 5. 6. Kalau untuk yang ini ya, untuk yang Ya 5 lah, 5 lah. Total 5 poin. Jadi 5 yang terpisah. Iya betul lah. Salaman dulu. Lu bisa jual 5 produk, guys. Dari yang tadi tuh. Lu detailin nanti di webinar. Dan ini nggak hanya lo kasih solusi, lo pun juga bisa terlibat di dalam. Lo sekarang gini, lo ketimbang jualan satu orang ketok pintu. Permisi Bu, apa kabar? Ya ampun. Kenapa ya? Oh ini untuk menyelesaikan masalah untuk anak kamu. Buat berangkat sekolah kan sering bocor ya tempat makannya. Nih, ada Tupperware. Cuma 1. Itu doang Bu. Iya sih 1 doang. Ketimbang lu punya 5 produk.
mana potensinya. Kira-kira kan pasti akan dibeli banyak kan. Lu jual aja misalnya mau tentunya diketek. gini, yang ngerti tribes lo, yang ngerti orang-orang di sekeliling lo kan lu. Iya kan, karena disitulah lo ngejual kan. Ya, iya. Makanya lo bisa ngelihat mana yang paling kontekstual dari sini, bahkan lo bisa menambahkan, menajamkan juga. Itu. Nih ya, kita buka sekarang sebagai penutup ya teman-teman ya. Saran saya, bentar sebelum gua ajak lo ke layar, sekarang lo cek aja deskripsi di bawah. Kalau nemu tayangan ini ada di YouTube, kalau memang di IG lo cek aja caption, itu ada petunjuk formatnya. Nanti di bawah itu lo tinggal ambil. Yuk, kita pelajarin bareng-bareng, karena kalau memang udah waktunya, linknya akan expired. Maka ya lo nggak bisa ngambil kesempatan ini. Dan kenapa? Maksud gue ini bisa dijual lagi. Maaf ya, maaf coach, maaf. Semungkin dia nggak butuh, mungkin dia beda bidang. Ya mungkin lo orang teknik, tapi tetap butuh tetap dong butuh sih ya. Enggak, gue lagi mau cari level paling rendahnya yang dulu deh. paling beda gitu. Iya, misalnya enggak, lu jual aja. Orang insya Allah Food udah pada tahu. blogger. Ya? Food blogger pun. Iya, food blogger. Lo biasanya cuma ngomongin soal makanan. Ya udah, lu ambil rekamannya aja, 199.000 lu ambil rekamannya. Yes. Lu posting, lu tinggal bridging, bla 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 bla. Kenapa bla. ini penting? Lo bisa simak sambil makan tahu combro gitu, bisa banget. Udah, kalau lu mau tahu Gue nih, bantuin nih malah nih building patternnya. itu. Ayolah, deal. Lu ambil rekamannya aja, karena Yuk. kita rekam ya. Nah, Yuk. lihat ya. Sebagai di ujung obrolan nih, ada affiliate kita. Ini kan gua ngejualin produk orang. Yes. Iya kan? Lo lihat. Dan alhamdulillah gue pun belum total untuk ngejualin produk gue. Karena kan gue sibuk. Lihat nih indahnya. Jujur ya, izin. Nih alhamdulillah atas izin Allah. Yang nungguin produk gue banyak banget. Yes. Banyak. Ya alhamdulillah lah ya, pastilah ya. Maksudnya, bang branding, marketing apa segala macam banyak. Gue bilang, iya maaf gue belum sempat bikin dulu. Bang kita pengen marketing 1.0, 2.0. Iya sabar. Tapi kan sementara itu kan gue juga pasti butuh duit dong. Iya dong. Iya dong. Nah, iya, gue jadi afiliator aja dulu sembari gue rekaman. Iya. Ya lu kalau mau nanti bocoran tentang marketing 1.0 terus sampai Ya, branding. dari sini. Iya, sabar. Nah, ini lihat. Lihat ya, ini ketengan nih. Ini gue menjadi afiliator. Mengafiliatkan afiliator yang jualan bagaimana cara Kamseng rahasianya tembus dari 0 sampai 100 juta. Tuh, join grup premium. Berapa harganya? Coba klik aja, klik. Berapa harganya? Coba kita buka ya. Nah, lu kalau pengen lu ngasih duit gue, nah lu klik dari sini nih linknya. Berapa harganya? Masuk coba. Bisa tuh lihat berapa harganya. Lihat ya. Ada sih di sini kelihatan nggak sih harganya? Coba atas. Ada nggak? Di sini klik bisa nggak? Ini klik apa nih? Klik aja. Klik coba. Traktir, dia konsepnya traktir. 149.000. Oke. Ya, gua kata sama Kamseng kalau nggak salah 50% ya. Nah, Iya. lu kalau mau beli, nih gue bocoran aja di sini, nggak apa-apa. Nah, lu kalau mau beli produknya Kamseng, bagaimana cara menjadi afiliator untuk tembus di 100 juta pertamanya? Nah, pengalaman dia akan dibagikan di situ. Lu beli lewat link .id/kasih solusi. Yes. Nah, gue ada akad 50%. Jadi kalau lu purchase sekarang, gue dapat 50% dari yang tadi. Maka tadi gue bilang 2 menit kita ngobrol, naik tiba-tiba 2 juta. Ya sekarang karena, berapa penutupan? Gue refresh ya. Naik 155.000. Cak. 900. Ya Nah, baiklah. nih gue nggak tahu nih produk dari Kita- mana nih komisi. Bisa jadi dari 2 orang, dari 3 produk. Gini, coba masuk ke data pengangguran, boleh penutupan? Iya kan? Ya, data pengangguran kita. Data pengangguran. Oke. Nah, Data ini kan pengangguran kayak kita lo lihat ya. kayak gini-gini kan harus ada. Mereka lagi nunggu kerjaan, Iya coach. kan? Mereka Daripada tinggal- lo iyalah. merasa putus asa, nggak bisa ngapain, 5,45% dari angkatan kerja sekitar 140 juta berapa tuh, Dar? itu. Kali 5, 60 jutaan. Oke. Ada 60 juta orang yang sebenarnya bisa mendapatkan manfaat dari obrolan ini. Iya. Ya, kalaupun lu bukan salah satu orang yang di sini, lu bisa menjangkau mereka. Ya, ini salah satunya. Dan Lah, sebenarnya simpel, ini- coach. Coba sambil nunggu ya. Ya, Lu punya bursa. teman konten kreator. yes, digedein, Bro. Nggak, coach, gini. Dia mungkin nggak punya kemampuan untuk posting. Ah. Tapi lu punya teman atau relasi atau tetangga lu, atau mungkin lu kenal orang yang jago ngomong. Dia sebagai influencer. Lalu oper aja ke dia linknya. Biar dia yang kerja, abis itu lu tinggal hitung-hitungan sama dia. Kan bisa. Iya. Nih lo lihat ya, yang lo barusan sampaikan. Ya, kalau ngelihat dari gaji rata-rata di Asia Tenggara, kita tuh antara 2,3 juta sampai berapa tuh, nggak terlalu kebaca. Ya nanti lo lihat ya. Oke. Ya, dengan tadi Derry aja udah dapat berapa. Jadi sebenarnya lo udah solve problem gaji untuk orang Indonesia meningkatkan itu. Masya Pendapatan Allah. lain-lain, insya Allah atas izin Allah. Tuh. Ya, Ya, kita jadi- tunggu ya. Tunggu ya, benar Dan ya. tentunya komentar-komentar kalau lo terkait dengan yang kita mau obrolin, apa tadi, rumus anti nganggur, ya. Supaya nggak Kasak-kusuk kasak-kusuk. bisa diajak masuk gitu ya. Nah, itu silahkan kita obrolkan nanti. Alright, gitu Oke. ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjut, detailnya pembelajaran sama Coach Rene, cek aja di bawah, oke? Coach kasih solusi.